Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Dias Prakusya dengan NIM G00231171 dari kelompok A8. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi. Baik, pertama kita bahas dulu sirkulasi fetal. Ini untuk anatominya. Selanjutnya, nah kita bahas dulu perbedaannya. Jadi, sirkulasi fetal itu tuh ada sirkulasi fetal sebelum lahir dan juga setelah lahir. Kita bahas dulu perbedaannya, yaitu ada beberapa perbedaan antara sistem peredaran darah pada orang dewasa dan janin. Sebagai gambaran singkatnya itu tuh sistem orang dewasa rata-rata terdapat sekitar 5 liter darah dalam sirkulasi, yaitu setara dengan sekitar 8% dari berat badan. Curah jantung kira-kiranya itu ada di 5 liter per menit dengan 80% volume sirkulasi berada di vena sistemik di sisi kanan jantung dan sirkulasi pulmonal. Pada orang dewasa, darah terdeoksigenasi kembali ke atrium kanan melalui vena cava. Dan setelah melewati ventrikel kanan, seluruh curah jantung melewati arteri pulmonalis ke paru-paru untuk memungkinkan pertukaran gas. Darah teroksigenasi kemudian kembali melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri, melewati ventrikel kiri dan memungkinkan seluruh curah jantung memasuki sirkulasi sistemik melalui aorta. Sirkulasi fetal sebelum lahir. Sirkulasi janin sangat berbeda dengan sirkulasi orang dewasa karena paru-paru belum cukup matang untuk memungkinkan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas terjadi di plasenta. Selain itu, sistem kardiovaskular janin ini tuh disesuaikan untuk memastikan darah teroksigenasi paling tinggi disalurkan ke miokardium dan otak. Hal ini dicapai dengan aliran darah beroksigen yang lebih disukai dan adanya piro intrakardiak dan ekstrakardiak. Oleh karena itu, sirkulasi janin biasanya didefinisikan sebagai ketergantungan saluran. Ada 4 adaptasi utama yang terdapat dalam sirkulasi janin, yaitu ada arteri dan vena, umbilicalis ductus venosus, foramen oval, ductus anteriosus. Lalu lanjut, uh, kita bahas dulu di hati. Pada hati dia tuh darah teroksigenasi dari plasenta, lalu dia mengalir melalui vena umbilicalis yang bercabang menjadi vena umbilicalis kiri dan kanan di hati. Vena umbilicalis kanan mengalirkan darah beroksigen ke hati melalui vena portal. Sedangkan vena umbilicalis kiri bercabang ke ductus venosus. Dia yang melewati hati untuk membawa darah beroksigen langsung ke vena cava inferior. Campuran darah teroksigenasi atau dari ductus venosus dan teroksigenasi dari hati dan seluruh tubuh. Kemudian masuk ke atrium kanan melalui vena cava inferior. Juga bercampur dengan SVC, pemisahan darah 50/50 yang masuk ke jantung dari SVC dan IVC. Lalu di jantung dan paru. Karena paru-paru tidak berperan dalam pertukaran gas, arterial pulmonal berada dalam keadaan hipoksia. Hipoksia ini tuh menyebabkan vasokonstriksi paru yang pada gilirannya meningkatkan resistensi pembuluh darah paru dan tekanan dalam sirkulasi paru. Artinya, pada sirkulasi janin tidak seperti pada orang dewasa. Tekanan di sisi kanan jantung lebih tinggi, akibatnya afterload ventricle kanan meningkat, menyebabkan darah mengalir keluar dari saluran keluar ventrikel kanan, dari saluran ventrikel kanan melalui ductus arteriosus atau antara arteri pulmonalis dan aorta untuk kemudian dipompa ke sekitar sirkulasi sistemik. Hal ini memungkinkan darah yang relatif kaya oksigen dipompa ke dalam tubuh. Aorta bercabang dua menjadi arteri iliaka komunis kanan dan kiri. Yang selanjutnya terbagi menjadi arteri iliaka internal dan eksternal. Masing-masing arteri iliaka internal
interna membentuk arteri umbilikalis yang berjalan di sepanjang vena umbilikalis untuk membawa darah terdeoksigenasi kembali ke plasenta. Siklus ini tuh berlanjut sampai janinnya itu lahir. Oke, next ke sirkulasi fetal setelah lahir. Setelah lahir itu udaranya itu kan mengalir ke paru-paru untuk menggantikan air di alveoli, sehingga dia menyebabkan peningkatan kadar oksigen di paru-paru secara signifikan. Resistensi pembuluh darah paru turun karena penurunan vasokonstriksi paru hipoksia, yang berarti resistensi paru lebih rendah dan penurunan afterload di sisi kanan jantung. Perubahan gradien tekanan antara sisi kiri dan kanan jantung menyebabkan penutupan foramen oval. Penurunan tekanan paru maaf, penurunan tekanan paru berarti aliran darah yang melintasi ductus arteriosus juga terbalik. Dengan darah awalnya itu dialirkan dari aorta ke arteri pulmonalis. Ketika kadar oksigennya itu meningkat, otot polos di dinding ductus arteriosus mengerut. Akhirnya menutup sepenuhnya atau membentuk ligamen arteriosum pada orang dewasa. Setelah lahir, pembuluh darah pusar menyempit, membentuk ligamen bundar hati atau vena umbilicalis, ligamen venosum hati atau ductus venosus, dan arteri vesikalis superior atau arteri umbilicalis. Lalu lanjut ke hemoglobin fetal. Hemoglobin fetal memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen dibandingkan dengan hemoglobin ibu. Ini berarti hemoglobin janin mengikat oksigen lebih kuat dan memungkinkan transfer oksigen dari ibu ke janin sebelum lahir. Hemoglobin janin memiliki kurva disosiasi oksigen yang bergeser ke kiri dibandingkan dengan hemoglobin dewasa. Akibatnya, pada tekanan parsial oksigen tertentu PO2 atau FPO2, hemoglobin lebih jenuh dibandingkan hemoglobin orang dewasa. Saat lahir, 80% hemoglobin tetap dalam bentuk janin. Namun jumlah ini turun menjadi 10% pada usia 4 bulan. Bayi terus menghasilkan hemoglobin janin hingga usia 6 bulan, yang akan mengurangi pertukaran oksigen antara pembuluh darah dan jaringan di seluruh tubuh. Baik, selanjutnya kita bahas kelainan kongenital. Yang pertama itu ada pattern foramen oval atau PFO. Ini tuh adalah suatu kondisi di mana lubang pada jantung janin tidak menutup seperti yang seharusnya setelah dilahirkan. Saat di dalam kandungan, jantung janin memiliki lubang kecil pada dinding antara ruang jantung kanan dan kiri. Janin yang disebut foramen oval, dalam kondisi normal, lubang ini biasanya tertutup dengan sendirinya saat bayi lahir. Kondisi medis ini ditemukan pada kurang lebih 25% dari populasi normal. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengidap PFO karena tidak merasakan gejala. Meski jarang bergejala, kondisi ini dapat menyebabkan migrain dan stroke. Ketika penderita dewasa, foramen oval merupakan lubang yang dibutuhkan oleh janin ketika masih di dalam kandungan. Normalnya, lubang ini akan menutup secara alami setelah bayi lahir karena sudah tidak diperlukan lagi. Pattern of foramen oval atau PFO adalah istilah untuk foramen oval yang tidak menutup setelah bayi lahir. Lalu selanjutnya ada PDA atau pattern ductus arteriosus. Adalah masalah jantung yang terjadi segera setelah kelahiran. Kondisi ini dicirikan oleh adanya lubang atau son yang persisten antara aorta dan arteri pulmonal melalui pembuluh darah yang disebut ductus arteriosus. Sebelum bayi dilahirkan, terdapat lubang yang menghubungkan dua pembuluh darah utama, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Lubang ini diperlukan untuk sirkulasi darah bayi. Sambungan tersebut mengalirkan darah dari paru-paru bayi saat bayi menerima oksigen dari sirkulasi ibu. Nah, lubang sambungan ini normal, sangat penting untuk perkembangan bayi di dalam rahim. Namun, pada saat kelahiran, ductus arteriosus ini harusnya menutup dalam beberapa menit sampai beberapa hari untuk menciptakan sirkulasi darah yang normal. Pada bayi dengan pattern ductus arteriosus, ductus arteriosus tidak menutup, sehingga darah yang kaya oksigen dari aorta bercampur dengan darah yang miskin oksigen dari arteri pulmonal. Lubang yang berukuran kecil seringkali tidak menimbulkan masalah dan tidak memerlukan pengobatan. Namun, lubang yang besar dan dibiarkan tidak diobati dapat menyebabkan darah mengalir ke arah yang salah. Kondisi ini akan melemahkan otot jantung, sehingga menyebabkan gagal jantung dan komplikasi lainnya.
Penyebab PDA tidak diketahui. Faktor genetika mungkin memainkan peran defek pada satu atau lebih gen. Dapat mengakibatkan gagalnya ductus arteriosus untuk menutup secara normal setelah lahir. PDA merupakan jenis kelainan jantung bawaan yang biasanya dialami oleh bayi prematur. Lalu selanjutnya ada ventricular septal defect atau VSD atau juga biasa disebut dengan defek septum ventricle. Ini adalah cacat jantung bawaan akibat adanya lubang pada jantung yang terjadi pada bayi lahir atau kongenital. Kelainan jantung ini berada di dinding septum, pemisah ruang bawah atau bilik jantung ventricle dan memungkinkan darah mengalir dari si kiri ke sisi kanan jantung. Normalnya, sisi kanan jantung memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen, dan sisi kiri memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. PSD memungkinkan darah beroksigen bercampur dengan darah deoksinasi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah dan peningkatan aliran darah di arteri paru-paru. Hal ini membuat jantung dan paru-paru harus bekerja lebih keras. Dalam ukuran kecil, VSD bisa saja tidak menimbulkan gejala dan dapat menutup dengan sendirinya. Sementara itu, VSD yang berukuran sedang dan besar kemungkinan membutuhkan operasi sedini mungkin supaya bisa mencegah komplikasi. Defek septum ventricle terjadi selama kehamilan. Jika dinding yang terbentuk di antara kedua ventricle tidak sepenuhnya berkembang, sehingga meninggalkan lubang. Lalu ada atrial septal defect atau ASD. Ini tuh adalah suatu kelainan jantung bawaan yang terjadi saat seseorang bayi dilahirkan. ASD terjadi ketika dinding pembatas antara atrium kanan dan kiri tidak sepenuhnya berkembang, sehingga membuat lubang terbuka di antara kedua atrium. Hal ini memungkinkan darah mengalir dari sisi kanan jantung ke sisi kiri, mengalami peregangan dan menambah beban pada jantung. Baik, mungkin saya sudah selesai menyelesaikan penjelasan terkait sistem sirkulasi. Berikut daftar pustaka dari hasil penjelasan saya. Baik, sudah tamat atau selesai. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.